Oke, selanjutnya akan saya jelasin tentang spesifikasi koin. Ya, untuk spesifikasi koin, di sini kita punya 3 jenis material ya. Yang pertama dari material dulu, yaitu adalah gold, silver, bronze, sama black nickel. Di sini ada black dye sama antique pewter itu nggak kita nggak pakai. Jadi kita ada 4 ya, 4 gold, silver, bronze, dan nickel, black nickel ya. Nah, setelah itu finishingnya kita ada 2, yaitu polish sama antik. Ya, di sini bilangnya kalau polish itu shiny. Ini cuma contoh aja ya, contoh tampilannya gimana. Bisa dilihat kalau dia antik, antik tampilannya seperti ini, ada kayak garis-garisnya dan shading-shading di bagian yang timbul. Shiny, shiny kita bilangnya polish ya. Kalau matte, matte yang seperti ini. Nah, spesifikasi koin tentang material seperti ini. Ya, kita ada, oh sorry, ada brush juga. Brush ini sebenarnya sama kayak gold, cuma dia itu ya sama sih sebenarnya, sama. Cuma nanti sesuaiin aja notifikasinya. Kalau kliennya minta brush ya brush, kalau gold ya gold, gitu aja. Nah, selanjutnya ada size. Size di sini udah ada template ya, udah template. Nanti sesuaiin sama brief aja. Orangnya mau ukuran berapa, nanti kita tinggal kopas di sini. Ini ukurannya udah sesuai. Jadi kalau misalnya 2,75 in ya, berarti ini lingkarannya juga 2,75 in. Udah sesuai kok. Jadi nanti kita tinggal masukkan gambar, terus tinggal tambahin teks atas bawah gitu aja. Nah, ini saya mau jelasin tentang jenis-jenis koin ya. Yang pertama ada outline, outline koin. Nah, outline bisa dilihat seperti ini. Outline koin pada dasarnya itu koin yang pakai outline ya, sesimpel itu. Nah, jadi di sini dia itu dikasih warna pakai enamel ya, pakai enamel. Nah, kenapa kok harus pakai outline? Jadi karena kalau kita pakai enamel itu harus dikasih batasan outline seperti ini, agar warnanya nggak bleber, nggak bercampur dengan yang lain. Nah, contohnya ini shading coklat, jadi dia harus ada dua shading misalnya nih. Nah, itu harus dikasih gambar outline seperti ini. Nah, ini contohnya koin outline. Kalau misalnya materialnya sesuai dengan, sorry, warnanya sama dengan material, itu nggak perlu dikasih outline. Contohnya teks seperti ini. Teksnya putih, materialnya ini juga putih, silver kan ini. Nah, itu nggak usah dikasih outline putih sama, nah kayak gini, ini contohnya ini. Nggak usah dikasih outline sama isian putih, nggak usah. Langsung aja sesuaiin dengan material. Jadinya nanti dia seperti ini. Kalau ini nanti dikasih outline, nanti jadinya kurang bagus. Ya, jadi kalau warnanya sama dengan material, ini yang perlu pertanyakan ya. Warna sama dengan material itu nggak perlu di outline, kecuali request dari klien. Ya, ini contoh lain. Nah, kalau seperti ini warnanya nggak sama seperti material. Warnanya minta putih, tapi materialnya gold. Ini baru dikasih outline. Kalau ini misalnya dia warnanya gold, ya udah tinggal dibikin timbul aja, langsung timbul. Tadi nggak usah pakai outline, langsung tulisan timbul gitu. Untuk outputnya ada bagian hitam itu bagian yang timbul. Bagian hitam itu bagian yang timbul. Namanya race part ya, race part. Kalau yang bagian putihnya itu namanya ridges part. Ridges part itu bagian yang berlubang seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Ini yang warna hitam ya. Warna hitam itu timbul, contohnya seperti ini. Kalau yang warna putih dia itu lubang seperti ini. Ridge part, ridges part, timbul, lubang. Sesimpel itu ya, hitam putih. Nah, nanti ini disesuaikan dengan warna materialnya. Kalau misalnya silver ya berarti pakai abu-abu. Kalau misalnya gold pakai kuning. Kalau copper pakai agak ke pink. Kalau misalnya sama-sama black nickel tapi di dalamnya ada hitam juga, itu hitamnya dikasih agak keabu-abuan biar nggak campur. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini hitam, ini abu-abu. Nah, ini material black nickelnya, ini hitamnya si warna enamel. Seperti itu. Lanjut ke jenis selanjutnya ada koin 3D. Koin 3D di sini adalah koin yang pakai efek timbul. Ya, yang pakai efek timbul. Berbeda dengan koin 2 dimensi yang seperti ini dia pakai outline, jadi kesannya dia 2 dimensi. Kalau 3D ini dia pakai efek timbul seperti ini.
Bisa terlihat bedanya. Nah, ini yang paling jelas. Jadi dia 3D. Nah, untuk outputnya dia itu biasanya berupa gambar HD ya, gambar HD grayscale ya, yang sesuai dengan warna material. Kalau misalnya dia gold berarti grayscale-nya warna kuning seperti itu. Jadi ini sama konsepnya ya, sama konsepnya pakai warna hitam untuk timbul dikombinasi ya ini sama yang 3D seperti ini. Nah, nanti ketika udah di mock up dia jadinya seperti ini. Jadi outputnya adalah line art hitam dan gambar HD grayscale. Selanjutnya ada koin UV print. UV print itu pada dasarnya dia itu koin seperti biasa, cuma nanti ada fitur UV print-nya. UV print itu sama seperti printer, tapi dia itu bisa mencetak di bagian yang nggak rata. Ya, contoh kalau di sini kan dia kan kebetulan ini rata nih. Jadi kesannya kayak ya udah nyetak seperti ini nggak kelihatan efek 3D-nya. Nah, contohnya seperti ini UV print. Nah, ini kan permukaannya nggak rata. Permukaannya nggak rata, tapi dia perlu warna. Nah, itu bisa dicetak pakai UV print. Nah, untuk outputnya, nah ini contoh lagi ya. Untuk output dari UV print yaitu line art hitam untuk menandakan bagian yang timbul, nggak harus hitam ya, sesuai material. Lalu dengan gambar HD. Nah, gambar HD yang seperti ini, nah ini nanti bakal dicetak UV. Jadi ya udah kayak nyetak gambar gitu aja, nggak usah dikasih efek apa-apa. Itu untuk UV print. Nah, selanjutnya ada koin kombinasi ya. Jadi kalau ini koin basic, tiga ini koin basic, selanjutnya ada koin kombinasi. 3D dan UV print. Ini keberlanjutan dari yang tadi ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya koin 3D, dia kan timbul nih. Nah, kalau UV print nanti dia dikasih warna. Dia bisa dikasih gradasi atau apapun. Intinya kita kayak nyetak, ngeprint seperti biasa, tapi di permukaan yang tidak rata. Nah, ini contoh yang tadi ya. Nah, outputnya sama seperti tadi, line art dan gambar HD berwarna ya, ditekankan berwarna. Khusus untuk UV print harus ada seperti ini. Ini kan hasil mockup ini, hasil mockup 3D. Nah, ini hasil desain final ya. Hasil desain final, outline-nya sesuai warna ya, gold. Nah, untuk bagian UV-nya harus disendirikan seperti ini. UV harus disendirikan seperti ini. Jadi nanti untuk manufakturnya biar nggak bingung. Yang dicetak ya, ya udah ini aja. Kalau misalnya dikasih ini, nanti bakal dicetak semuanya. Gitu ya, harus nyesuaiin ini. Nah, setelah itu ada koin outline dan 3D. Outline 3D ini kombinasi outline dan 3D ya. Outline seperti yang awal tadi, kombinasi outline dan kombinasi koin 3D seperti ini dia timbul. Sama juga konsepnya. Nah, ini juga ini outline warna ya. Outline warna dan ini ada 3D-nya di sini. Nah, untuk outputnya sama kita pakai outline lalu kasih warna. Kasih gambar HD, sorry. Kasih gambar HD seperti ini. Kasih gambar HD. Nah, ini kan gambar desain ya. Nanti kalau hasil finalnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada tentang tepian koin ya. Tepian koin, kalau kita desain koin standar ya itu pakai flat dia. Contohnya seperti ini dia pakai flat. Selanjutnya ada rope. Rope itu lebih seperti ke tali crosscut. Crosscut seperti ini, bentuknya dia itu kayak diamond. Jadi dia dipotong silang-silang. Spur. Spur itu seperti gelombang, tapi dia gelombangnya vertikal. Kalau wave cut, dia gelombangnya horizontal. Dan selanjutnya ada oblique. Oblique ini sebenarnya sama kayak rope, cuma dia itu lebih modern. Kita cuma pakai 6 jenis ini aja untuk tepian rim. Nah, untuk bagian-bagian koin, yang pertama ada upper text atau teks atas, teks bawah, standar ya, bottom text. Lalu ada middle atau center, itu bagian tengahnya. Nah, yang tepian ini dinamakan rim. Ya, ada inner rim atau rim dalam, middle rim, rim tengah, seperti ini, bagian tengahnya yang berwarna sama ada teksnya. Lalu ada outer rim. Outer rim ini yang bagian tepinya ini. Nah, ini rim luar. Middle, sorry, inner ya, bagian dalam, middle, bagian tengah,
outer, bagian luar. Nah, seperti ini namanya delimiter atau pembatas teks. Kalau misalnya kita membuat teks seperti ini harus dikasih delimiter. Delimiter bisa berupa kayak bintang, lingkaran, atau kalau misalnya dia temanya hewan bisa pakai kayak jejak kakinya hewan, itu boleh. Ya, jadi menyesuaikan sama temanya aja. Itu namanya delimiter atau pembatas teks. Nah, untuk edge ini adalah tepian. Jadi tepian koin ini dinamakan edge. Jadi ini harus dihafalkan ya. Jadi nanti ketika ada brief, harus tahu yang dimaksud kliennya itu yang mana. Edge atau rim. Seperti itu.